Oke, selamat pagi semua. Kita mulai saja, walaupun sedikit, tapi nanti kita rekam. Mana tahu nanti teman-teman bisa melihatnya melalui YouTube, mungkin karena terlalu pagi. Karena nanti siang saya ada acara, dan acara pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peran volume ya di dalam uh, uh, menentukan supply and demand ya, strong supply and demand. Terus kemudian di dalam menentukan pullback ya, nanti bisa digabungkan dengan AWSM oscillator yang kemarin saya jelaskan ya. Ini full penting karena volume itu adalah meaning dari volume itu adalah dia adalah mencerminkan kehadiran buyer dan seller ya, buyer dan seller ya dalam TF tertentu, dalam TF tertentu. Nah, kita ketahui bahwa market itu digerakkan oleh buyer dan seller ya. Market digerakkan oleh ini. Tanpa ini market nggak bisa jalan ya. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa bagaimana kekuatan buyernya dan bagaimana kekuatan sellernya sebagai penggerak market ya. Itulah kita akan membahas tentang peran volume di dalam menentukan strong SND ya. Bisa manual nanti atau bisa juga dengan indikator yang di luaran banyak, yang free banyak ya. Terus kemudian volume sebagai menentukan pullback ya. Pullback ini untuk re-entry, pullback ini untuk re-entry. Re-entry. Ya, re-entry. Nah, ini semua terkait dengan pola candle. Terkait dengan pola candle ya. Terkait dengan pola candle. Saya hapus saja. Terkait dengan pola candle ya. Candle pattern ya. Sananya. Pola candle ya, terkaitnya dengan pola candle. Nah, pola candle yang kemarin kita bahas yang di 3 pola candle itu, saya ulangin lagi, di 3 pola candle itu ada white bar ya, white bar, narrow candle ya. Itu ya. Sebelum narrow ada average ya, ada average candle. Sebelum narrow ada average candle. Ya. Ada white bar, ada narrow, ada average. Ini yang paling besar ukurannya, white bar, big. Ini rata-rata ukurannya, dan ini yang small ya. Yang small. Ini mencerminkan big momentum, harusnya gitu ya. Ini average momentum, ya. Dan ini small momentum. Nah, gitu. Ya. White bar itu mencerminkan big momentum, ya. Kemudian narrow mencerminkan small momentum. Sedangkan average momentum ya, rata-rata momentum. Nah, ini nanti momentum ini akan kita kaitkan dengan besaran volume ya. Besaran volumenya bagaimana? Nih, yang di sini. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika ada big momentum tetapi pesertanya kecil, itu tidak akan berpengaruh. Ketika average pesertanya kecil juga tidak akan pengaruh ya. Sehingga walaupun ada weight bar tetapi pesertanya kecil, itu peserta buyer sellernya ya, volumenya kecil, itu akan tidak begitu berpengaruh. Oke, kita masuk nanti ke dalam hubungan pola candle dengan volumenya. Saya hapus dulu. Yang pertama weight bar ya. Weight bar.
jika ada candle, misalnya candle bearish, ya, candle bearish gede, ya, candle bearish gede, diikuti, ini kita tahu ya, weight bar, diikuti oleh candle kecil, oleh narrow juga, ya. Terus kemudian entah sampai ke berapa ini ya, narrow-nya ya. Narrow-nya entah sampai ke berapa. Terus kemudian sampai X ya, narrow X. Ya. Terus kemudian diikuti oleh candle pull. Oke. Ya. Oleh candle pull. Ini sebenarnya adalah pola CEC. Ya, pola CEC. Bahwa candle-candle kecil ini dimakan oleh candle pull ini. Oke. Nah, bagaimana perilaku volumenya? Perilaku volumenya itu kalau misalnya volumenya seperti ini. Ini ada candle weight bar. Ini volumenya gede. Terus ini makin turun. Makin turun sampai X ya. Sampai X. Terus diikutin oleh volumenya besar. Nah, ya. Seperti itu. Maka inilah yang disebut dengan demand kuat, ya, demand kuat atau demand yang baru terbentuk, fresh demand aja deh, fresh demand, ya. Ya. Kalau misalnya kebalikannya nih, kita nggak bisa menentukan ini di MetaTrader, kan ada indikator SND ya. Dia kan langsung marking sendiri, langsung marking otomatis. Ya. Indikator SND ini kalau ada pembentukan demand baru ya di indikator ya, di indikator pembentukan demand baru, kita nggak bisa marking ini nih, ya. Kita amati di demand baru candlenya kayak apa, ya. Yang masuk di area demand dan pembentukannya kayak apa, baru kita cek ininya, volumenya kalau seperti itu bagus demandnya, ya, fresh demand. Sehingga demand ini yang hasil dari marking indikator tinggal dicek ke volumenya, ya, seperti itu. Satu. Tuh. Banyak nanti ragamnya. Banyak ragamnya. Oke, saya hapus. Kemudian ada lagi, nanti kalau itu yang bullish ya, yang bearishnya kebalikannya. Kemudian ada lagi candle weight bar, ya. Terus diikuti juga oleh candle kecil, narrow candle. Terus ada lagi BBR lagi, ya. Baru diikutin oleh candle besar. Nah, pola volumenya itu bersama dengan tadi, ini tinggi ya. Terus ini rendah, ini rendah, ini rendah, ya. Terus ini tinggi lagi, baru ini tinggi, ya, volume ini tinggi. Nah, inilah yang disebut dengan demand juga, ya. Kembali lagi, kalau misalnya ada indikator SND, dia membentuk satu demand, amatin nih pola candlenya dan amatin volumenya, ya. Jadi kita nggak hanya membaca indikator supply and demand sudah di marking, ya udah, gitu kan. Tapi kita sekarang udah mulai mengamati bahwa di dalam demand ini kandungannya itu apa, candlenya bagaimana,
Ya, tadi yang pertama tadi, ini yang kedua. Terus volumenya bagaimana? Ya, seperti itu. Demikian juga nanti kalau ini dibalik sebagai supply, itu tinggal dibalik aja ya. Tinggal dibalik aja. Oke, lanjut lagi. Ini yang kedua. Ya. Nanti kita praktekin ada di MetaTrader. Yang ketiga ya, jika ada candle besar, ya, terus diikuti candle kecil, ya, terus ada candle bull, ya. Volumenya gimana? Volumenya yang ini volume besar, ini volume kecil, dan ini volume besar. Ya, seperti gigi ompong aja nih, ingat-ingatnya itu seperti gigi ompong yang diapit, ya, gigi ompong yang diapit oleh gigi sebelahnya, ya. Nah, ini adalah indikasi demand, ya, indikasi demand. Sehingga arahnya dia akan menjadi mencari suplainya, ya, seperti itu. Kembali lagi ke indikator SND. Indikator SND. Cek pola candlenya dan cek pola volumenya, ya, yang menyebabkan dia itu menjadi demand kuat atau demand lemah, ya. Kalau unsur ini terpenuhi, maka demand ini menjadi demand kuat. Oke, lanjut lagi, ada 3 tadi udah dijelasin. Sekarang keempat, nanti sampai ke pin bar nih, ya. 4, kalau ada, nah ini contohnya yang naik aja deh, candle bull BBR, ya, diikuti oleh candle kecil di sini, ya. Cuman ini WBR, ini narrow, ya, candle kecil, narrow. Cuman volumenya ini tinggi dan ini juga tinggi, itu, ya. Maka inilah yang disebut dengan supply, ya. Jadi ada kemungkinan kalau ini suplainya ada harga di suatu hari ada harga muncul lagi ke sini, misalnya ini turun dulu terus ke sini nih, ini bisa untuk, ya, karena ini momentumnya di 2 candle ini WBR-nya tinggi, narrow-nya juga tinggi. Semestinya begitu ini close, maka narrow-nya juga nggak begitu tinggi, ya, tetapi ini hampir sama tingginya atau lebih tinggi, ya, seperti itu. Gimana kalau di demand? Di demand namanya kalau ada candle bear tinggi WBR, ya, diikuti dengan candle narrow dengan volume gede dan volume gede, ya. Maka ini adalah demand, gitu ya. Tuh, nah, dari teori ini nomor berapa nih? 4, ya. 4. Ini ada turunannya tentang 5 di pin bar. Hapus ya, pin bar. Kita mau jelasin tentang pin bar. Oke, selamat datang yang barusan join. Tidak mengapa, terlambat nanti bisa diikutkan lagi atau diulang lagi di dalam YouTube channel, ya. Jangan lupa subscribe, like, mana tahu nanti saya tidak perlu umumkan di Zoom, saya
rekaman sendiri, kreatif, ambil sendiri rekaman, terus saya publikasikan di channel. Yang subscribe dapatkan informasinya, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut pin barnya, ya. Kalau tadi misalnya ada candle pair dengan big momentum, ya, volumenya gede. Terus kemudian ada candle di sini seperti ini, belum close, time frame masih jalan. Yang kedua ini belum close, sehingga pada akhirnya dia close. Sorry, ini warnanya salah. Ini biru. Nah, saya ulangi di sini, ini biru, ya. Ini ada candle pull. Terus ini ada candle begini, masih running dalam satu TF tertentu. Dalam satu TF tertentu. Itu masih running, ya. Nah, akhirnya pada saat TF itu berakhir, dia malah justru begini bentuknya. Berarti ada harga naik dulu, ya. Terus kemudian diturun lagi seperti ini. Nah, ini membentuk satu pin bar, ya. Bagaimana dengan kegiatan volumenya? Volumenya ini tinggi semua nih di pin bar. Gede, dan sebelahnya juga gede juga, ya. Tinggi juga. Seperti itu. Nah, kebalikannya, pin bar di candle pair, ya, ini ada candle WBR turun, terus kemudian ada candle pull begini membentuk pin bar, ya, seperti itu. Maka volumenya adalah yang ini tinggi dan yang ini juga gede, ya. Maka ini yang disebut dengan demand, ya. Ini yang disebut dengan, ya, supply-nya. Supply. Oke, dari sini nggak apa-apa. Supply. Ya, supply kuat. Nah, bagaimana kita bisa mengambil ini semua? Kita bisa ngambil ITF berapa? Kita bisa memulai dari TF yang gede dulu, ya, di TFD1 misalnya. Kita cari pola tadi, volume dan candle, yang sebenarnya adalah 3 candle, 3 pola candle. Polanya juga nggak perlu banyak-banyak, 3 pola candle, plus volumenya, ya. Di D1 cari seperti ini. Nah, kenapa harus di D1 mencari seperti ini? Karena ini adalah pergerakan yang kuat, swing-nya, ya. Swing kuat, lumayan kuat ini di D1. Tinggal nanti kita breakdown ke TF kecilnya. TF kecilnya misalnya di H1, M30, atau M15 untuk mencari acuan entry. Tapi kita identifikasi dulu ini semua untuk posisi SND-nya, ya, posisi SND. Ya. Sekaligus posisi reversalnya di sini. Sekaligus posisi reversalnya. Nah, kemarin berarti reversal dengan AO ini bisa digabungkan dengan volume, ya. Kalau terpenuhin semua bagus banget, ya, di situ. Oke, pelan-pelan. 30 candle plus volume dilakukan di D1, baru kemudian di TFH1, M30, M15 untuk acuan entry, ya, untuk acuan entry. Di mana kita harus mengerti posisi candle dan volume dalam pembentukan SND yang akan menentukan reversal yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, sekarang gitu. Sekarang kita akan menentukan bagaimana pullback-nya. Bang, kalau pullback itu kalau misalnya ada trending seperti ini, terus kemudian harganya naik, ya, seperti ini, entah naik membentuk apa lah, ya, ini, terus kemudian misalnya ini adalah
channelnya, terus kemudian di breakout, turun lagi ya. Sebelum breakout ini, before breakout, amati di sini volumenya. Nah, inilah pentingnya mengkaji tentang volume. Amati volumenya ya. Pada saat trending, umumnya volumenya itu begini. Naik ya, ini sampai sini. Ya. Ini volume. Pada saat trending ya, umumnya seperti itu. Naik. Oke. Kemudian pada saat pullback itu volumenya menjadi turun. Jadi turun. Ya, seperti itu. Nah, pada saat mulai breakout, volume ini udah mulai naik lagi. Oke. Sehingga ketika pullback, volumenya hanya begini. Ini ada volume naik, ya sebelumnya begini, terus kemudian dia turun. Ini yang disebut fase pullback. Fase pullback. Ya. Jadi dari dia mulai turun, dia naik terus ke sana, ke up terus, sementara volumenya semakin turun, ya, volume semakin turun, semakin kecil volumenya. Oke. Terus baru kemudian dia akan breakout. Pada saat breakout inilah terjadi, maka volumenya naik lagi. Volume naik lagi. Kembali lagi ke pola yang tadi ya. Pola yang tadi. Nah, itulah sehingga kita dari belajar volume ini kita tadi bisa mengetahui yang pertama adalah strong SND untuk reversal. Yang kedua adalah fase pullback-nya. Fase pullback-nya. Oke. Sehingga kalau digambarkan secara menyeluruh seperti ini. Misalnya ini ada di D1, ada ini ada weight bar, diikuti dengan pin bar, dengan volume tinggi, dua-duanya tinggi ini, maka dia akan turun. Ya, akan turun. Terus kemudian dia naik untuk pullback. Siklusnya seperti ini, pullback. Ya, dia ada volume di sini, dia semakin turun, baru dia breakout. Oke. Terus di sini fasenya kembali lagi fase yang 3 pola tadi, 3 pola plus volume untuk pembentukan demand dan reversalnya. 3 pola ini terulang lagi seperti tadi volumenya ya, seperti yang di penjelasan tadi. Oke, di sini kira-kira dulu saya cukupkan dulu peran volume untuk identifikasi supply and demand dan pullback-nya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui tren, dan ini adalah price action yang diwakili dengan pergerakan candle pattern, dan hubungannya dengan volume ya, hubungannya dengan volume. Ini sangat bagus sekali untuk mengenal tren. Untuk mengenal zigzag reversal di D1 bagus, kemudian nanti kita di breakdown analisisnya ke frame yang lebih kecil ya, TF yang lebih kecil. Nah, di sesi kedua seperti biasa nanti kita akan belajar bagaimana menerapkan ini semua di dalam MetaTrader ya. Terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua sekitar pukul 11 ya, 11 atau setengah 12 nanti kita umumkan di grup. Oke, terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.